ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 11 AE2. Alhamdulillah pagi ini kita bisa KBM secara daring ya. Walaupun belum semuanya masuk, namun Ibu sampaikan hari ini harus tetap semangat dan harus lebih baik dari hari sebelumnya. Ya, oke? Sanggup? Iya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke. Mengenai KBM hari ini, Ibu akan membahas mengenai dari yang tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kita mengevaluasi. Pertama, dari 2 minggu yang lalu, dari mengenai PTS-nya, ya, dari PTS-nya. Dari PTS-nya di sini Ibu sampaikan link PTS pengumpulan tugas untuk apa pengertian dari PCB dan langkah-langkah dalam pembuatan PCB. Nah, kalau Ibu cermati di sini dihitung berapa yang ngumpul, anak-anakku semua sudah bisa menghitung. 1, 2, 3, 4. Nah, baru 4. Masih Ibu tunggu dan masih Ibu buka linknya. Ya, kita coba kupas anakku semuanya dari Mas Galih yang sudah ngumpul. Ya, jelas? Anak-anakku semuanya? Yang Ibu sharekan sudah jelas belum? Belum ya? Yang Ibu sharekan sudah jelas belum? Di layar monitor kalian? Siap belum, Bu? Belum, oke, proses. Sudah jelas? Sudah muncul gambarnya? Siap sudah, Bu. Oke, ini adalah link PTS yang kemarin anak-anakku semuanya 2 minggu lalu mengumpulkan dari pengertian PCB dan langkah-langkah dalam pembuatan. Yang baru ngumpul Ibu ulangi 1, 2, 3, 4. Masih Ibu tunggu untuk pengumpulannya. Kita coba kita buka satu contoh mengenai yang mengumpulkan. Oke, dari Mas Galih ini. Kelihatan ya, pengertian PCB, singkatan dari Print Circuit Board. Ya, oke, papan rangkaian cetak. Oke, keduanya adalah digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dalam lapisan jalur koneksinya ya. Ya, ini sudah betul. Kemudian tahapannya adalah membuat gambar sirkuitnya atau skematiknya ya. Kemudian mengecek komponennya, fungsi dari rangkaian, kemudian ya oke, ini sudah betul. Ini salah satu tahapan di dalam pembuatan mendesain di PCB. Skematik atau gambar rangkaian itu nanti sebenarnya anakku semuanya nanti kalian di semester kedua atau semester genap itu akan Ibu sampaikan pembuatan dengan menggambar menggunakan software yang namanya Proteus. Namun sebelumnya kalian harus paham langkah
atau proses manualnya dalam merangkai, ya, proses manualnya dalam merangkai. Oke, kemudian Ibu evaluasi yang kedua mengenai tugas yang kedua mengenai rangkaian sensor cahaya. Ya. Rangkaian sensor cahaya yang baru ngumpul 1, 2, 3, 4. Ya, kayaknya hanya ini saja yang aktif. Ya, Ibu sampaikan supaya kalian nanti aktif di dalam menyelesaikan tugas, karena ini adalah berkaitan kalian nanti di nilai akhir. Nah, oke, ini teman-temanmu masih pada yang ngantri. Oke, kita buka satu ya, punyanya Mar Arsi. Masih terlihat di layar kalian? Ya, masih. Oke. Terlihat jelas, Bu. Oke, siap. Ini rangkaian sensor cahaya sudah jelas, DC 12 volt, R1, RF adalah potensio, kemudian ini adalah resistor, ini adalah LDR-nya, ini adalah transistor, ini adalah relay, ini adalah sumber 220 dan beban lampu nanti yang digunakan AC, ini adalah untuk menghidupkan relay. Ya. Kemudian rangkaian ini kalian hanya menyalin saja dulu. Kalian hanya menyalin saja, belum mendesain. Nah, ini nanti Ibu akan sampaikan proses mendesainnya. Ini ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan, ada 3 gambar. Yang pertama adalah tampak atas. Tampak atas itu tampak semuanya. Jadi antara jalur PCB dan komponennya yang akan digambar itu jelas di sini, kelihatan. Nah, kemudian jalur yang berikutnya adalah hanya tampak jalur PCB-nya yang belakangnya saja. Kemudian tampak tata letak komponen itu adalah komponennya. Ya, jadi ada 3 perbedaan ini yang harus kalian pahami. Inilah tampak semuanya atas dan bawah secara transparan. Kalau ini adalah jalur PCB-nya yang bawah. Kemudian yang ini adalah tata letak komponen dari atas. Oke, ada temanmu yang masuk dulu. Oke, sudah. Kemudian kalau dicermati anak-anakku semuanya, ini juga tadi ada pertanyaan, Ibu tulisannya tidak jelas ya. Tulisannya tidak jelas artinya yang di sini blur. Nah, kalau dicermati coba kita padukan antara atas dan bawah di sini ya. Ini ada gambar DC persis, ini letaknya masih persis. Ini. Oh, ini adalah DC 12 volt. Ini adalah untuk R. Oh, ini adalah R ya. Ini adalah potensio. Oh, tengah ini adalah potensio. Kemudian ini adalah di sini adalah LDR-nya. Ya, sensor cahayanya. Di sini adalah kotakan relaynya. Nah, ini adalah kotakan sumber, ini adalah nanti kotakan beban. Ini adalah transistor, ini adalah transistor. Ini adalah untuk R. Oh, ini untuk R. Nah, oke, sampai ini jelas? Jelas ya? Oke, ya. Jadi nanti dicermati yang tulisannya blur yang kemarin Ibu sampaikan bisa dilihat di sini ya. Kemudian kalau ini gambar yang terlihat itu adalah kita melihat gambar kiri dan kanan. Gambar tampak jalur PCB-nya bawah dan tampak tata letak komponen. Nah, ini kalau dilihat adalah mirror ya, mirror. Kalau beberapa minggu yang lalu itu gambarnya atas bawah, itu mirrornya atas bawah. Tetapi kalau ini adalah mirrornya adalah kiri dan kanan. Nah, diperhatikan nanti yang belum gambar
paling tidak harus memperhatikan yang Ibu sampaikan di sini. Ini adalah mirror. Ya, ini adalah untuk gambar yang sumber DC 6 volt. Oke. Kemudian ini adalah 3 titik. Ini adalah harusnya di sini. Ya. 2 titik di sini adalah ini. Sejajar. Kemudian kotakan ini adalah di sini. 2 sumber ini adalah di sini dan ini adalah di sini. Nah, itu proses gambarnya jadi sejajar. Oke, kita lihat dari Mas yang lain. Mas Kuncoro, gambari Mas Kuncoro. Oke, ini. Nanti besarnya R disamakan ya, Mas. Kemudian ini tampak atas, tampak samping. Nah, ini belum sejajar. Cek. Ini belum sejajar. Ini belum sejajar. R-nya mana ini? 1 sama ininya belum ada. Ya, ini belum ada. Kemudian ini sama ini sejajar enggak ini? Ya. Ini kakinya 3, ini juga belum. Nah, paham Mas Kuncoro ada enggak ini? Saya paham, Bu. Ya, nanti perbaiki ya. Ya. Oke, kita lihat lagi Mas Nugroho. Galih Nugroho. Oke, ini gambarnya, skematiknya. Ini gambar atasnya. Nah, ini sudah sedikit apa ini? Sudah sedikit sejajar. Ini kaki 3-nya. Oke. Ini sama ini sama ini. Nah, oke, hampir sejajar. Oke, kita lihat satu lagi Mas Jeffrey ya. Oke, ini gambarnya sudah. Oke, rapi Mas, pertahankan dalam gambar. Nah, kemarin yang ditanyakan kurang jelasnya. Nah, ini kan sudah. Oke, sejajar. Oh, ini belum ya, kurang sedikit. 3, ini sejajar sama ini. Oke, ini titiknya sama dengan yang ini sama ini. Oke, ini untuk transistornya, ini untuk sumbernya. Nah, itu proses ngeceknya ya. Oke, pertahankan Mas Jeffrey dalam gambar. Kebersihan dan tata letak komponennya sudah cukup bagus. Oke, sampai ini jelas anak-anakku semuanya? Jelas, Bu. Oke, nah sekarang ada perbedaan. Kenapa kakinya itu? Kalau Ibu lihat ini gambar tugasnya yang kemarin, coba Ibu lihat dulu sebentar dari Bu Tati ya. Kita download dulu rangkaiannya. Ya, rangkaiannya ini. Sudah tampak di layar kalian? Sudah tampak? Ya, sudah. Oke. Ini gambar yang kalian buat ya, gambar yang kalian buat minggu yang lalu, tampak atas, tampak jalur PCB-nya dan tata letak komponen. Oke, yang perlu dicermati ada titik yang gede, ada titik yang kecil. Nah, kalau sumber itu adalah yang besar ya, sumber yang besar. Cermati. Ini kan sejajar, Mas Mbak. Ini sejajar. Kemudian ini sejajar dengan ini. Nah, ini 2, ini untuk LDR. Ini 3, ini sejajar sama ini. Oke. Itu sekilas untuk
evaluasi tugas yang kemarin. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan proses dalam membuat gambarnya. Oke. Sharekan. Kelihatan enggak yang Ibu sharekan? Tak kelihatan, Bu. Rangkaian lampu pijar berkedip ya. Jelas? Lampu pijar berkedip. Bu. Oke, nah sekarang proses membuatnya anak-anakku semuanya. Proses membuat rangkaian pijar berkedip. Nah, langkah pertama buat gambar ini dulu. Ya, gambar ini dulu dibuat. Nah, setelah membuat gambar, kalian akan mendesain ke dalam PCB. Itu yang pertama, kalian buat ukuran kotaknya dulu. Nah, ukuran kotaknya itu kalau bingung kalian sama besarnya, ya sama besarnya dulu. Karena apa? Semakin jam terbangnya kalian mendesainnya itu semakin sering, maka kotakan dari PCB itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil akan semakin baik. Nilai efisiensi akan semakin baik. Nah, karena nanti kalian belajar dulu secara manual untuk mendesain caranya bagaimana, perhatikan kotakannya sama dulu. Setelah sama, kalian buat terminal atau kaki-kaki dari komponen-komponen ini. Kaki-kaki dari komponen ini berupa lingkaran-lingkaran. Ya, contoh misalnya R di sini. R1 di sini itu mempunyai dua kaki, atas dan bawah ini. Ini adalah kaki R1-nya, ini R1-nya. Kedua, kapasitor. Kita buatkan kapasitor. Kita letakkan tempatnya persis dulu ya. Tempatnya persis dulu. Ini ada temanmu yang baru gabung dulu, Ibu izinkan dulu. Oke ya. Jadi sesuai dengan letak-letak dari ini. Kemudian transistor. Ini transistornya. Oke, transistor. Kemudian Ibu lagi misalnya tambahkan lagi ini ada kaki R lagi. Ibu insert, kita buatkan kaki untuk yang R3 di sini. Nah, di sini. Kemudian ada lagi kaki satunya di sini. Oke. Ya. Nih, ini untuk R di sini. Kemudian untuk R yang di 4 kita buat R yang keempat. Ini R yang keempat di sini Ibu buat. Kemudian ini. Oke. Kapasitornya ada Bu. Oke, kapasitornya ada di sini. Di tengah di sini. Antara kapasitor satu dengan kaki yang satunya. Oke, kita pindahkan. Ke bawah. Oke, kemudian ini apa? Kaki untuk transistor, untuk kaki transistor di sini. Satu, kemudian satu. Ini terlalu jauh kita dekatkan. Oke, ini kalau secara manual. Nanti kalau secara menulis kalian akan lebih gampang karena tidak satu persatu, tapi langsung per komponen. Oke, paham ini sampai ini membentuk kerangka dasarnya. Ya, sampai detik ini jelas? Suara apa ya itu? Mic-nya dimatikan dulu. Ada yang mengaktifkan Mas Fafa, Pandia, mic-nya dimatikan dulu Mas. Halo, Mas Fafa. Mana ini Mas Fafa? Cek, mic-nya
ditinggal ya ini kayaknya. Mungkin di motor, Bu. Oh, di motor. Oke, ya, dalam perjalanan. Oke, setelah ya ini ada kendaraan. Oke, setelah ini kalian akan membuat jalurnya ya, Buat jalurnya persis dulu. Cuma yang akan kalian cermati di sini adalah begini. Dalam membuat titik-titik ini, dalam membuat kaki-kaki, kalau R, jarak antar titik di sini adalah 1 cm minimal. Paling lebar itu adalah 1,5, tidak boleh lebih dari 1,5 cm. Oke, R ini adalah nanti 1 cm. Ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian kalau kapasitor itu adalah normalnya itu adalah setengah senti. Ini setengah senti. Ini adalah setengah senti. Maksimal itu adalah 1 cm. Kenapa tidak boleh lebar? Karena nanti supaya sesuai dengan barang aslinya atau benda aslinya. Jadi kalau resistor itu 1 cm, karena kita lihat bentuk fisiknya, kode warna resistor, badannya resistor itu kan lebarnya 1 cm, maksimal 1,5. Oke. Kedua, transistor di sini nanti kalau mau merencana, lihat bentuknya kapasitor dulu ya. Bentuknya kapasitor itu adalah apakah bentuknya nanti berbentuk kakinya 3 atau lurus 3 jejer. Jadi nanti sebelum kalian mendesain itu browsing dulu bentuk fisiknya, apa komponen tersebut. Jadi sesuai dengan kakinya kita mendesain. Nah, kalau yang di sini nanti desainnya itu adalah kakinya berbentuk segitiga sama sisi, 3 kaki. Oke, setelah mendesain ini, langkah berikutnya adalah membuat jalurnya. Nah, jalur kita cermati di sini dulu. Kalau di sini persimpangan dan ada titik, nah besarkan. Di sini ada persimpangan dan titik, berarti di sini boleh nyambung. Kalau di sini ada persimpangan, di sini tidak ada titik, berarti tidak boleh nyambung. Oke, kita caranya buat adalah kita buat garisnya dulu ya, supaya kalian nanti sama. Kita yang atas adalah untuk yang positif, yang bawah untuk yang negatif. Kita buat garisnya dulu. Kita secara manual kita buat garis. Oh, ini nanti adalah garis untuk positif. Kemudian yang bawah untuk garis yang negatif. Oke. Kemudian ini terhubung dengan kaki sumber positif. Kita hubungkan ini kita hubungkan ke sini. Luruskan. Ini nyambung nanti. Oke, sambung. Kemudian yang bawah kita sambungkan garis ini untuk ke sini. Nah, kemudian yang bawah ini R ketemu kapasitor dan ketemu ini. Garis di sini kita gariskan di sini. Ini ketemu dengan kaki di sini. Kemudian ketemu yang di sini, ketemu kapasitor. Ini bisa. Nah, kemudian kapasitor ini ketemu dengan R yang di sini. Kapasitor tersebut ketemu sama ini. Kemudian yang ini adalah ketemu sama yang atas. Ini ketemu sama yang atas.
ini sama yang bawah. Nih nyambung sama ini. Kemudian yang ini sama yang bawah di sini. Oke, kemudian yang bawah ini sama yang ini bawah. Oke. Ada yang belum? Ini nyambung ke transistor. Ini nyambung ke sini. Oke. Nah, sampai di sini ini nyambung ke sini. Nah, ini nyambung R. Oh, R-nya tak akan naikkan dikit biar kalian tahu perbedaannya. Ini persimpangannya ya. Oke. Ini kita garis ke sini. Ya, kita garis ke sini. Ini ya, kemudian ini nyambung ke sini. Ya, oke. Nah, ini ada titik tumpu atau titik pertemuan. Jadi ini bisa jalurnya bisa ketemu. Tidak apa-apa karena ini ada titik. Tetapi kalian perhatikan ini. Ini persilangan dan di sini tidak ada titik. Berarti kalian tidak boleh langsung dari sini nyambung ke sini. Dari sini nyambung ke sini. Tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau ketemu ya konslet. Positif sama negatif misalnya. Nah, untuk itu cara mendesainnya kalian harus lewat bawahnya komponen. Bawahnya komponen itu bisa yang dilewati R, bisa karena di sini ada jaraknya 1 cm tadi. Ini setengah, jadi bisa. Jadi kita lewatkan di salah satu komponennya. Contoh, misalnya kita lewatkan di tengah ini. Jadi ini akan kita hubungkan ke sini. Caranya, nih kita cari supaya dia nanti tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Kita tarik ke atas. Oke. Nah, kita lewatkan jalurnya ke sini. Kita lewatkan jalurnya supaya dia nanti tidak temu. Oke. Kemudian ini belum nyambung. Kemudian yang di sini baru bisa langsung ini ketemu sama ini. Paham? Saya paham, Bu. Ya, paham ya. Jadi tidak boleh jalur ketemu. Kemudian nanti setelah buat ini jalurnya sudah pakai desain dulu, di-sketch dulu. Ini nanti kalian tambahkan lagi. Setelah desainnya sudah, ini harus sejajar. Kemudian garis itu ditebalkan, diarsir. Garisnya itu diarsir ya. Diarsir kurang lebih kalau garis itu sekitar nanti lebarnya 0,3. Nah, di kayak gini ya. 0,3. Ini juga semua garis ditebalkan kurang lebih nanti lebarnya adalah 0,3 kayak gini. Ya, karena apa harus tebal supaya nanti kalau dilarutkan tidak tidak putus ya. Kemudian sumber, ini karena sumber kalian harus terminalnya lebih besar ya. Sumbernya adalah lebih besar dari yang lain. Ini sumber 1, ini sumber yang kedua harus lebih tebal, baru ini nanti kalian gabungkan, ini digabungkan. Oke, sampai detik ini paham yang Ibu sampaikan? Paham? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, oke, silakan. Untuk panjang komponen tadi 1 cm atau berapa, Bu? Ya, kalau R itu titik ini 1 sampai 1,5. Jadi minimal 1 cm, maksimal 1,5. Oke? Kemudian kalau kapasitor minimal 0,5 cm, maksimal 1
senti ya, setengah senti sampai 1 senti. Kemudian kalau transistor, jarak antar titik ini adalah 0,2 sampai 0,3 senti ya. Jadi tidak boleh kalau kalian membuat jalur itu di tengah-tengahnya transistor di sini kasih garis, nggak boleh karena memang sangat kecil. Yang boleh dilewati itu adalah 1 adalah R, 2 adalah kapasitor. Paham Mas? Sudah jelas? Siap Bu, terima kasih. Oke, sip. Ada lagi yang tanya? Cukup? Jelas? Nah, tugas berikutnya dalam 1 minggu ini anak-anakku semuanya nanti mendesain. Ibu sudah contohkan ini, kemudian dilanjutkan desainnya ke samping di sini. Kemudian ditebalkan dan lain-lain. Kalian mendesain 3 bentuk. Yang pertama adalah buat rangkaian di sini. Nanti ini Ibu sharekan ke wali kelas kalian. 1, mendesain ini. Ya, gambar ini. Kedua, desain PCB-nya. Yang ketiga, di bawahnya gambar ini nanti adalah desain layout komponen. Jadi untuk komponennya apa? Ini untuk komponen apa? Jadi kalau bisa dilihat kayak yang tugas kemarin dari kiri dan kanan, kiri dan kanannya ya. Kiri dan kanannya akan kelihatan. Kalau ini nanti atas dan bawahnya. Jadi kalau nanti ini yang layout PCB-nya, satu lagi kalian nanti mendesain mengenai komponennya buat kotakan yang sama. Kemudian di sini kalian desain. Di sini mirror, atas dan bawah mirror. Jadi kalian nanti kalau di sini transistornya, berarti transistornya nanti di sini. R-nya di sebelah mana? Oh, R-nya di sini. Jadi R-nya nanti R kan bentuknya kotak. Nah, kita kasih kotakan di sini. Kotaknya sejajar dengan sini. Oh, ini adalah untuk yang R-nya. Oke, ini R-nya di sini. R-nya sejajar dengan di sini. Oh, berarti yang nanti adalah R yang kedua adalah di sini. Ya. Kemudian kapasitornya di sini, tengah-tengah di sini. Oh, berarti ini nanti untuk yang kapasitornya di sini sama di sini. Kapasitor nanti kan berupa apa? Berupa lingkaran. Kapasitor itu berupa lingkaran yang di sini. Ini sejajarkan di sini. Nah, tapi kapasitornya nanti itu kan bentuknya di sini, namun bentuknya adalah yang ini. Ini untuk kapasitor, kaki sini, kaki sini. Nah, gitu. Paham ya? Dimengerti? Ini secara manual. Ibu belum pakai software Proteus. Kalau nanti kalian pakai software Proteus akan lebih gampang. Tidak membuat satu persatu ini, tetapi kalian sudah ada komponen-komponen ini tinggal nempel. Tapi karena saya pengen menjelaskan prosesnya, jalurnya ini dulu, tidak boleh ketemu. Jadi itu jelas anak-anakku semuanya. Ibu ulangi lagi 3 yang harus kalian gambar. 1 adalah rangkaian ini, kedua adalah rangkaian jalur PCB-nya, yang ketiga adalah tata letak komponen. Nanti Ibu sharekan lagi gambar skematiknya ke wali kelas kalian. Kemudian nanti kalian membuat gambarnya ini dalam kertas A4 secara portrait ya, secara portrait. Oke. Jadi itu kemudian Ibu sampaikan lagi kembali ke Zoom meetingnya. Ibu rekam, ini Ibu rekam, kemudian Ibu nanti sampaikan rekamannya juga ke wali kelas supaya kalian
tahu proses pembuatannya bisa mengulang dari awal lagi nanti. Oke, kemudian nanti kalau sudah mengerjakan, kalian kirim gambarnya ke psikologi kalian ya. Jadi Ibu buatkan linknya, link pengumpulan tugasnya di AE2. Kita buatkan link pengumpulan tugasnya, nanti di rangkaian lampu berkedip ya. Ibu cek lagi ini di ya, di sini rangkaian sorry ya, rangkaian silahkan upload gambarnya. Kemudian Ibu kasih waktu 1 minggu penyelesaiannya sampai bulan November tanggal 2 jam 12 malam. Ya. Ibu sudah buatkan linknya di sini, nanti cara mengumpulkan dari kursus, kemudian pilih kelas, kemudian kalian masukkan di link di sini. Kemudian upload seperti biasanya. Sampai batas tanggal 2 November. Kemudian yang belum mengumpulkan rangkaian sensor cahaya, ini Ibu kasih waktu sampai tanggal 26 hari ini ya, jam 12 malam nanti. Oke, paham ini anak-anakku semuanya? Paham Bu. Oke ya. Nanti Ibu sharekan ya, mengenai videonya sehingga kalian nanti bisa membuka lagi videonya sama tugasnya supaya nanti bisa mengerjakan. Oke. Ini materi hari ini yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Kalau yang belum jelas, ada pertanyaan? Sambil Ibu nunggu pertanyaan Sementara belum Bu. Oh, sementara belum. Silakan ngisi daftar hadir. Ngisi daftar hadirnya, Ibu link chat daftar hadir Ibu sharekan di chat ya. Ibu sharekan di chat, silakan ngisi link daftar hadir ya. Link daftar hadir silakan ngisi di chat. Sudah terlihat di chat? Sudah terlihat di chat link daftar hadir? Sudah Bu. Oke, silakan ngisi daftar hadirnya. Ibu tunggu Izin Bu. Ya, apa jadi? Untuk materi hari ini tadi Materi tentang hari ini tentang apa? Ayo, rangkaian lampu pijar berkedip. Ya. Siap Bu. Oke. Ya, siapa lagi yang tanya? Nanti video tutorial dalam pembuatan itu Ibu sharekan ke kalian lewat wali kelas, ditunggu. Nanti Ibu edit dulu, terus Ibu sharekan nanti di wali kelas. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Bisa tulis di chat ataupun bisa mengaktifkan di mikrofonnya, silakan tanya. Oke, ada pertanyaan? Siap? Dian, Mas Dian, jelas tidak Mas Dian? Mas Fafa, Mas Fafa? Halo, Mas Fafa? Siap Bu. Oh ya, tadi di jalan ya Mas ya? Siap ya Bu, baru ziarah ke rumah nenek, baru ziarah ke makam nenek saya Bu. Oh gitu ya, makanya tadi
mic-nya ada noise-nya. Maaf Bu, habis baru pulang kampung Bu. Wah, pulang kampung. Kampungnya di Iya, mana? pulang ke Semarang. Wah, oke. Lumpia Semarang dong berarti. Oke, Angela, mana Angela? Angela, Mbak Angela, jelas tidak? Siap, Bu. Jelas? Jelas? Siap, jelas. Oke, Ibu tunggu nanti. Oke, tidak ada pertanyaan? Ibu akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Buah naga dibagi 4, semoga hal ini bermanfaat ya. Amin. Oke, amin. Sekiranya ada yang belum jelas bisa nanti WA ke Ibu. Ibu sampaikan nanti di grup wali kelasnya supaya nanti sama-sama belajar untuk saling melengkapi. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu, semoga nanti tahun depan Januari bisa KPM. Ya. Oke, silakan bisa live.